Puji Tuhan, saudara, kita kembali bertemu di program Aku dan Kehidupan Doaku. Satu program GGIC yang digagas untuk mengajak saudara bersemangat kembali ketika berdoa. Bersemangat kembali untuk membangun kehidupan doa saudara. Bahwa doa merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang Petrus yang didoakan, dari pelajaran itu kita belajar doa dan penubuat itu ditujukan kepada Allah, dilakukan dengan tekun, lalu kemudian siapa yang melakukannya? Dalam hal ini adalah jemaat. Doa sepakat itu powerful sekali. Kita akan lanjutkan lagi, kita akan membahas Kisah Rasul 12 ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini program Aku dan Kehidupan Doaku. Yang kiranya sungguh Tuhan bekerja di antara kami, membangkitkan kembali cinta, gairah, semangat untuk kami membangun kehidupan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 mengatakan demikian. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara. Di satu rumah, rumahnya ibu Yohanes yang juga disebut Markus, ada banyak orang berkumpul untuk apa? Saudara? Bukan untuk makan dan minum, bukan untuk ngopi, bukan untuk hahaha gitu ya, bukan. Tapi mereka berkumpul untuk berdoa. Saudara, satu peristiwa yang terjadi secara simultan ketika jemaat berdoa, sementara berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu memerintahkan malaikatnya membebaskan Petrus, membebaskan dia dari tawanan, dari tangan Herodes, orang Yahudi yang membenci Petrus. Dan setelah Petrus bebas, dia menemukan jemaat sedang berdoa untuk dia. Jadi ini masih ada hubungannya dengan peristiwa minggu yang lalu. Ketika Petrus sedang ada di dalam penjara, umat berdoa di rumah Ibu Maria, Ibu Yohanes, Ibu Markus. Mereka berdoa mendoakan Petrus. Dan ketika mereka sedang berdoa, Tuhan mengutus malaikatnya membebaskan Petrus dari penjara. Ini satu peristiwa yang simultan, saudara. Jadi bisa jadi ketika kita berdoa, kita mengucapkan kata-kata, perkataan-perkataan iman, janji-janji Tuhan, kita ucapkan dengan iman. Pada saat yang sama terjadi satu peristiwa di penjara. Satu peristiwa yang dimana orang tidak tahu bahwa doanya sedang bekerja di tempat yang lain. Luar biasa bukan? Jadi jangan pernah saudara berpikir bahwa doa saudara tidak dijawab. Bisa jadi sementara saudara sedang berlutut berdoa, di tempat yang lain Tuhan sedang bekerja. Di tempat yang lain Tuhan sedang mengutus malaikatnya. Di tempat yang lain Tuhan sedang memanifestasikan kuasanya. Apalagi kalau doa bersama-sama. Doa hari apa? Hari Selasa. Doa hari apa? Hari Rabu. Doa hari apa? Hari Kamis. Aduh, jangan doa lah hari Selasa, Rabu, Kamis. Saya sedang sibuk. Saya sedang melakukan ini itu. Gitu ya. Sehingga doanya dihadiri oleh hamba Tuhan, istrinya, atau suaminya, anaknya, pengerjanya. Yang lain tidak ada yang hadir. Karena menganggap doa bukan merupakan doa yang penting. Saudara, ketika kita menganggap doa itu penting, satu sisi ketika kita berdoa, Tuhan sedang bekerja di tempat yang lain. Ada satu teman saudara, dia bergumul untuk satu gedung yang sedang digumulkan. Ketika dia sedang berdoa, mereka sedang berdoa, Tuhan bekerja. Mereka membutuhkan uang mungkin hampir sekitar 4 miliar. Saudara, ketika mereka dengan jemaat bersama-sama berdoa di gereja setiap hari, Rabu ya kalau nggak salah, doa mereka selama 2 jam.
Tuhan kerja, Tuhan kirimkan dana. Akhirnya gedung seharga 4 miliar itu bisa dibeli. Saudara lihat Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur atau kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Saudara, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kita. Supaya apa? Bisa memperkatakannya. Ada banyak orang berkata, Pak, aku gak bisa loh Pak, menyampaikan kata-kata iman, kata-kata nubuatan. Ya karena perkataan Kristus tidak diam di dalam hidup saudara. Saudara tidak membaca Alkitab, bagaimana perkataan Kristus bisa diam di dalam pikiran dan hati saudara? Saudara tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana itu akan diam di dalam hidup kita sebagai kekayaan yang kita bisa ucapkan, yang kita bisa perkatakan. Jadi penting saudara, kalau saudara ingin kaya dengan perkataan-perkataan Kristus yang diam di dalam hati saudara menjadi kekayaan, maka saudara dan saya harus membaca Alkitab. Tanpa membaca Alkitab, perkataan Kristus tidak akan pernah tinggal di dalam kehidupan kita. Lihat Yohanes 6 ayat 63 sampai dan 68 saudara. Yohanes pasal 6 ayat 63 dan 68. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Respon Petrus apa, saudara? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, saudara. Jadi ketika saudara berdoa dengan perkataan-perkataan Kristus yang diam di dalam kita, perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang hidup, saudara. Yang bahkan menjadikan orang mengalami hidup yang kekal. Dikatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman itu adalah roh dan firman itu akan menghidupkan. Perkataan-perkataanmu kepada siapa dikatakan? Ya kepada orang yang saudara doakan. Kepada institusi yang saudara doakan. Kepada lembaga yang saudara sedang doakan. Kepada jemaat yang sedang saudara doakan. Kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang saudara doakan. Perkataan-perkataan itu ditujukan kepada siapa, kata Petrus. Perkataan-perkataan yang roti dan hidup itu. Perkataan yang menghidupkan itu. Petrus bertanya, kepada siapa? Ya kepada raja-raja, kepada pembesar, kepada semua orang. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Kepada siapa? Kepada orang yang kepadanya kita doakan. Perkataan-perkataan itu dikatakan, ditujukan. Karena perkataan Kristus yang diam di dalam kita adalah roh yang menghidupkan. Sehingga orang itu boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang bertanya, bagaimana bisa berdoa panjang-panjang? Kamu nanya, bagaimana bisa berdoa panjang? Saudara, doa panjang bukan karena pandai bicara. Bukan. Tapi karena perkataan Kristus diam di dalam dirinya. Jadi sesuatu yang tinggal diucapkan dan diperkatakan. Dan Petrus tanya, kepada siapa diucapkan? Ya kepada yang kita doakan, saudara. Karena perkataan-perkataan Kristus itu hidup yang kekal. Lihat Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Doa kita adalah ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang membangun.
bukan perkataan-perkataan yang buruk, saudara. Jangan isi perkataan-perkataan itu dengan kutuk, sumpah serapah, cemooh. Tapi isilah itu dengan perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga ketika orang yang mendengar dirinya didoakan, timbul courage, ya, timbul semangat, timbul antusias. Dia dibangun kembali imannya. Ketika dia mendengarkan itu, dia beroleh kasih karunia. Saudara, doakan orang-orang yang Tuhan taruhkan di dalam hati saudara. Saya kadang-kadang mendoakan banyak orang. Saya sebutin satu persatu. Ada kali kalau berapa? Mungkin 50 orang ke atas. Dan keluarganya tentunya. Jadi ada 100 lebih orang yang saya doakan. Kalau Tuhan taruhkan itu, saya perkatakan perkataan iman kepada mereka. Supaya mereka disentuh oleh Tuhan. Jadi isi, saudara. Jangan koleks. Jangan kumpulkan kosakata yang buruk. Jangan kumpulkan kosakata-kosakata yang tidak bermanfaat. Kumpulkan kosakata-kosakata yang benar, kosakata-kosakata yang baik, kosakata-kosakata yang membangun. Sehingga ketika saudara berdoa, ketika itu diucapkan, orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi berdoa dan bernubuat itu dua aktivitas yang bisa dikerjakan secara simultan bersama-sama ketika saudara berdoa. Lihat 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, kalau kita punya roh iman yang sama, roh kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Yuk saudara, kita perkatakan perkataan oleh karena kita percaya bahwa apa yang kita katakan itu terjadi. Kita ucapkan dengan kata-kata iman. Kita ucapkan dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita katakan itu diberkati Tuhan. Apa yang kita katakan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, banyak orang berdoa diisi dengan kata-kata yang kosong. Dengan bahasa-bahasa puitis. Bahasa-bahasa yang begitu indah. Tapi nampaknya bagus. Tapi sebetulnya tak bermakna. Hanya kumpulan kata-kata yang dirangkai begitu indah. Dan bagus bagaikan pujangga yang menantikan pujian dari pendengarnya. Saudara, ketika kita berdoa, kita tidak sedang menantikan pujian. Ketika kita sedang mengucapkan kata-kata hikmat, kata-kata nubuatan dalam doa kita, bukan kita sedang menanti kita dipuji, kita mendapat kehormatan, bukan saudara. Kita bukan pujangga-pujangga doa, bukan. Tapi kita adalah pendoa yang tidak menantikan pujian dari pendengarnya. Atau bahkan pujian dari Tuhan. Oh, Trofimus doamu bagus. Pak, doamu keren. Kata-katanya indah. Waduh, itu seperti lagu. Ya. Kata-katanya selangit. Kita tidak sedang menanti pujian dari pendengar. Tidak, karena doa kita bukanlah doa bagaikan seorang pujangga. Kita bukan pujangga doa. Banyak juga doa yang berisi berbagai macam permohonan yang dinaikkan. Didasarkan pada kebutuhan hidup. Saudara, namun hari ini kita belajar berdoa yang di dalamnya terkandung kata-kata nubuatan. Bukan didasarkan atas kebutuhan hidup. Bisa jadi itu menjadi bagian dari yang kita doakan. Tetapi bukan berisi tentang kebutuhan hidup, tetapi berisi kata-kata nubuatan, kata-kata iman, kata-kata yang membuat orang dibangun imannya oleh doa. Saudara, nubuatkan keluarga saudara, nubuatkan anak-anak saudara, nubuatkan gereja saudara, katakan dengan kata-kata iman untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk gereja, untuk bangsa dan negara.
untuk para pemimpin bangsa. Ucapkan dengan kata-kata nubuatan. Melalui doa-doa yang saudara ucapkan. Nubuatkan anak-anak saudara dengan nubuatan yang baik. Jangan nubuatan yang buruk. Ngapain lu? Sekolah juga bodoh. Paling banter kamu jadi tukang beca. Jangan saudara. Doakan anak-anak saudara. Kalau kamu belajar, Tuhan akan memberkati kamu. Dan Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan membuka masa depanmu. Tuhan akan membuka pintu gerbang bagimu. Tuhan akan meratakan gunung-gunung di depanmu. Memecahkan pintu-pintu tembaga. Akan mematahkan palang-palang besi. Dan kau akan meraih masa depan. Harusnya begitu dong saudara. Untuk anak-anak saudara. Untuk keluarga saudara. Untuk para pemimpin, pejabat. Untuk gereja. Untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pelit lah. Ngapain perlu didoakan? Tuhan gak usah dia berkati. Wow. Sampaikan kata-kata hikmat kepada gereja. Pada para pemimpin. Sama seperti Yeskiel. Dia berdoa dan bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Saudara. Dia bernubuat. Bangkit tulang-tulang kering. Ada daging. Dihembus nafas hidup. Jadilah manusia yang hidup. Menjadi pasukan yang kuat. Kan begitu saudara. Jangan dibalik. Tulang-tulang kering matilah. Tapi tulang-tulang itu dinubuatkan menjadi satu kumpulan tulang yang hidup sebagai tentara yang kuat. Kita harus menubuatkan gereja. Jadi gereja yang kuat, gereja yang maju, gereja yang bertumbuh, umat yang diberkati. Jangan dikutuki umatnya. Berhenti ngutuki, berhenti mencemooh, berhenti mengucapkan kata-kata yang buruk tentang orang lain. Kalau kita mengatakan kata-kata adalah doa, ucapkan kata-kata yang baik kepada orang yang saudara cintai. Pada istri saudara, pada suami, pada anak-anak, pada orang tua, kepada gereja, pada bangsa, kepada gembalamu, saudara. Kepada umatmu, kepada orang-orang yang saudara cintai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ingin menyampaikan kata-kata iman Tuhan. Engkau berjalan di depan kami. Engkau memegang tangan kanan kami. Engkau menundukkan bangsa-bangsa. Engkau melucuti raja-raja. Engkau membuka bagi kami pintu-pintu gerbang. Dan tidak membiarkan pintu-pintu gerbang tertutup. Engkau berjalan di depan kami. Engkau memecahkan pintu-pintu tembaga. Engkau meratakan gunung-gunung. Engkau mematahkan palang-palang besi. Dan Engkau memberikan kepada kami harta benda yang terpendam. Dan memberikan kepada kami harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya dunia tahu bahwa Engkau lah Tuhan Allah Israel. Engkau lah Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Engkau lah Tuhan Allah yang telah menebus kami. Dan membebaskan kami dari kutuk dosa. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah hari ini. Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kami berkati bangsa kami. Kami berkati negeri kami. Kami berkati hasil tambangnya, hasil buminya, hasil lautnya, hasil kebunnya, hasil ladangnya, hasil hutannya. Kami berkati hasil buminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan alam yang ada di dalamnya diberkati Tuhan. Mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berkati gereja-gereja. Menjadi gereja-gereja yang dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Mujizat terjadi di sana. Jemaat Tuhan dibangun. Jemaat Tuhan mengalami kasih karunia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dan kiranya orang-orang yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang sakit dipulihkan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Kesembuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Pemulihan ekonomi terjadi. Pemulihan kesehatan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kita semakin bergairah mengikuti, menjalankan, mengerjakan bagian yang tidak disukai oleh banyak orang, yaitu berdoa dan belajarlah menyampaikan dengan kata-kata iman. Amin.
Kalau saudara diberkati dengan program GGIC, Aku dan Kehidupan Doaku, saudara ingin menaburkan berkat, saudara bisa mengirimkan benih saudara di rekening yang ada di deskripsi. Dukungan saudara sangat mendukung kami membuat pelayanan melalui Allah Baik Ministry GGIC berkembang dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.